pagi teman-teman semua. Hari ini hari Rabu yang berbahagia karena kemarin pemerintah Kabupaten Grobogan telah memberikan pengumuman, yaitu pengumuman formasi P3K tenaga guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2022. Karena banyak pertanyaan dan banyak keluhan, banyak unek-unek yang disampaikan teman-teman semua di luar sana, baik itu telepon maupun pertanyaan melalui media sosial di BKPPD Kabupaten Grobogan. Hari ini kita akan melaksanakan podcast kaitan hal-hal tersebut dengan narasumber, yaitu Bapak Fatma Saputra selaku Kepala BKPPD Kabupaten Grobogan, Bapak Tri Agung Budi Askom selaku Kabid Pemberhentian dan Pengadaan Sistem Informasi Kepegawaian di BKPPD Kabupaten Grobogan, dan Bapak Taufikur Rahman selaku Subkoordinator Pengadaan. Ya, mari kita mulai dengan rangkuman pertanyaan dari teman-teman semuanya. Pertanyaan pertama, monggo Bapak yang kita mau tanyakan, kriteria tenaga guru yang bagaimana Pak yang bisa melamar di lowongan formasi P3K tahun 2022 di pemerintah Kabupaten Grobogan? Apakah hanya tenaga guru yang telah mengabdi di pemerintah Kabupaten Grobogan, ataukah bisa tenaga guru yang mengabdi di luar Kabupaten Grobogan? Mohon jawabannya Bapak, pertanyaan pertama dari kami. Oke, terima kasih Mbak Agnes atas perhatian teman-teman semuanya. Bahwa kita tahu bahwa pada tahun 2021 kemarin itu ada seleksi P3K, yaitu tidak guru. Nah, kemarin diangkat sudah 1021. Tentunya passing grade yang belum diangkat ada 1438. Itu semuanya adalah yang istilahnya pada pemerintahan 20 misalnya P1. P1 ada 4 grade, yaitu yang pertama yaitu yang tenaga honorer yang lulus passing grade, yang kedua adalah yang lolos passing grade juga namun bekerja di instansi negeri, grade 3 adalah yang PPG, grade 4 adalah yang swasta. Nah, kita ngambil yaitu yang grade 1, grade 2 sesuai dengan kemampuan anggaran kita. Nah, dari grade 1 dan 2 itu jumlahnya adalah 1275. Namun yang 5 tadi, bahwa seorang diangkat karena tersedianya formasi. Yang tersedia formasi adalah 1270. Yang itu yang kita usulkan ke Menpan kemarin, itu telah mendapat persetujuan dan selang kita umumkan. Nah, untuk tahu bagaimana saya masuk P1 apa enggak, saya kira teman-teman sudah tahu semuanya, yaitu dengan apa? Masuk dalam sistem SSCR Nah, dengan masuk dalam SSCR maka tahu tentunya yang bisa P1 yang passing grade bisa lanjut, itu Mas Agni ya? Iya, lanjut. Nah, tentunya harus bagaimana teman-teman juga yang tidak bisa nanti daftar P2 ya, tentunya nanti, karena sekali lagi bahwa kemampuan anggaran kita adalah tadi untuk guru 1270 orang. Itulah nanti untuk itu kami menghimbau pada teman-teman semuanya yang telah mengikuti seleksi pada 2021 kemarin untuk bisa mengikuti tahapan apa sekarang adalah tahapan untuk registrasi, melengkapi, ikuti aja di SSCR, memang harus lengkapi data semuanya. Setelah itu gimana? Ikuti aja dulu dan jangan percaya. Ojo sing percaya nawan sing janjeni iso bantu. Kuwi adalah HE jenengan semuanya. Tinggal jenengan melengkapi data apa yang diminta dalam SSCR itu. Jadi tidak ada calon ya Pak ya, untuk proses ini ada calonnya, aku bisa ngewangi Pak, itu sebenarnya bisa ngasih Pak seperti itu Pak, karena pasti di luar banyak sekali nih Pak, sudah ramai nih Pak, saya yakin gitu. Nah, itu namanya pahlawan kesiangan. Pahlawan kesiangan itu Mas Agni ya, itu pahlawan kesiangan.
orang ingin menjadi pahlawan semuanya. Nah, akhirnya apa? Kenapa dia ingin merasa berjasa, dan berjasa akhirnya apa? Wong manut, kita bantu aku loh, dengan pasti dengan semua dengan imbal harus gratis. Namun semua urusan di BKP Gerobokan semuanya gratis, tidak ada biaya sama sekali, nol. Semuanya jatuh itu, yang penting ikuti semuanya, selalu ikuti website di BKPD, informasi di website informasi yang paling valid, informasi yang paling final. Jadi tidak ada kami informasi kami tidak ada yang buat. Insya Allah informasi yang kami berikan adalah informasi untuk itu. Seperti acara ini adalah apa? Untuk beri penjelasan pada teman-teman semuanya, guru. Jangan sampai jadi ini, belum aku kerja suwe, koreksi daftar, ya kan sudah jelas. Yang bisa daftar adalah tadi P1 yang sudah di awal tadi, dan sampai seperti itu. Wah, aku memang kerja benar-benar semua ada gunanya, semua ada waktunya, pasti akan indah pada waktunya. Seperti itu pasti itu nanti, hanya tunggu aja, proses semua berproses Pak, semua proses dan semuanya clear. Sekali lagi juga ada tambahan sedikit, juga jangan sampai teman-teman juga kemarin mungkin juga ada pendataan itu Mas ya, ada pendataan kata non ASN. Saya kira itu sudah menjadi heboh semuanya. Jangan pikiran wah pendataan non ASN akan diangkat sebagai P3K, itu benar nggak Pak? Enggak benar tuh kan? Nah, beda kasus, beda konteks. Nah, beda konteks. Nah, sekali saya sampai lagi dalam kesempatan forum yang sangat tepat ini sangat baik, saya sampai sekali bahwa dalam pendataan non ASN adalah beda, itu adalah potret. Kalaupun dalam pendataan non ASN ini ada yang bisa ikut dalam mendaftar, karena dia adalah kalau guru pasti karena P1 huruf AB tadi, bukan karena dia pendataan non ASN. Saya tegaskan lagi bahwa kalau ada guru yang bisa ikut dan lolos ikut nanti menjadi P3K, nanti proses setelah semua proses dilalui, maka pasti yang itu adalah P1 tenaga honorer dan nyata negeri yang pasti adalah lolos passing grade tahun formasi 2021. Nah, dalam perempuan juga ada mungkin kelanjut ada P1, P2, P3 dan P4. Nah, P1 yang tadi, yang P2 adalah tenaga honorer yang belum lulus passing grade Mas ya, P2. Kalau yang P3 itu adalah nyata di negeri, intinya semua data dan dapodi. Dia lolos dalam arti belum lolos passing grade, namun dia bekerja di instansi negeri, itu adalah P3. Ada selanjutnya ada juga P4. P4 adalah yang lolos PPG, itu adalah hanya kriteria, namun bukan hanya P1 dulu, belum sampai dengan P2, P3, P4. Itu kita nanti dalam formasi tahun berikutnya tentunya nanti kita ajukan lagi, kita petakan lagi sesuai dengan regulasi yang kita ajukan kembali. Namun untuk formasi 22 sekali lagi kita hanya itu, dan sekali lagi kalau ada yang lulus bukan karena pendataan non ASN, bukan lagi ya, karena dia P1 passing grade, jadi bukan apa-apa. Belum pasti yang kemarin masuk dalam lampiran 1 pendataan non ASN juga bisa mengikuti proses yang ini informasi dulu ini belum tentu ya Pak ya? Tidak, bukan belum tentu, beda pasti tidak, karena beda. Kalaupun yang lampiran 1 pendataan bisa lolos bukan karena ini, namun karena dia P1 yang lolos, jadi yang bisa ada P1, bukan yang P1 bukan pendataan non ASN. Dan sedikit aja juga nambah sedikit nanti juga, karena sekali lagi bahwa yang di data ini adalah dalam pendataan ASN kita saya manfaatkan sekalian. Di situ yang tidak bisa melamar itu ada tadi di dalam pendataan itu kan semua data itu hanya potret saja, potret dari pemerintah yang tahu seperti apa tuh tenaga non ASN di dalam bukan kita potret semuanya, itu semuanya ada di situ yang terdata. Yang penting selain pengemudi, kebersihan, keamanan, insya Allah masuk semuanya dalam pendataan non ASN dalam lampiran 1 istilahnya. Namun ini seperti apa kita tunggu aja, jangan lebih lanjut. Yang penting ikuti saat ini yang sudah berjalan, yaitu yang dibuka saat ini adalah khusus untuk formasi guru P3K. Dari formasi kita saat ini ada 1.712 yang 1270 telah kita buka
tapi tabungan saat ini untuk itu bagi teman-teman guru semuanya yang P1 bisa dicek langsung, bisa ikut mengisi melengkapi data, jangan sampai kelewat sesuai dengan jadwal sampai dengan tanggal berapa Mas Agung? 13 November. Nah sekali lagi jangan sampai lebih tanggal 13 November. Apabila lebih 13 November maka resiko ditanggung penumpang. Kami nggak bisa, karena kan salah sendiri. Sudah kita informasi, saya nggak tahu Pak, nggak ada alasan lagi. Mau soal informasi seperti nggak tahu, nggak mungkin kan itu untuk yang terkait dengan untuk yang kesehatan kapan? Tunggu lebih lanjut. Nanti kan kita sambil tes lagi. Yang jelas apabila ada tidak jelasan sampaikan pada medsos kami dari IG, FB, semua kan aktif semuanya kan? Aktif semuanya. Dan teman-teman kami luar biasa selalu mendengarkan suara panjenengan semuanya. Walaupun entah baik, entah semua kami dengarkan, semua kami saring, kami biarkan dalam forum ini. Pertanyaan selanjutnya Pak, kaitan mungkin dengan akun SCASR. Ini kan mereka masih simpang siur, itu bisa memakai akun yang lama, dan jika memakai akun yang lama untuk formasi unit kerja yang dilamar di BPP 3K guru tersebut, apakah, karena kan ini kalau akun yang lama, apakah sesuai dengan formasi yang dulu telah dilamar yang waktu dia tes dulu, ataukah menyesuaikan basis sistem atau bagaimana Pak? Mohon penjelasan. Oke, terima kasih. Tentunya pakai adalah akun yang lama, karena akun itulah yang digunakan pada saat melamar dulu, dan saya kira juga tercatat. Seandainya lupa, saya kira bisa meriset Mas ya. Iya. Mengetahui teman-teman ini seharusnya, karena memang ini P1 sudah mengikuti ujian 2021 sudah punya akun. Tapi yang namanya manusia kan lupa password, karena kakek password itu. Jadi kalau lupa password, seringnya lupa password, lupa akun, itu nanti ada address-nya, biasa saja. Bisa ada bantuannya, itu ada address-nya, dan nanti masuknya seperti apa, mungkin Topik bisa menambahkan. Setelah nanti akunnya lama itu masuk, itu nanti harus pilih kerja apa enggak, terus tampilannya seperti apa kalau yang nomor 1, terus yang kedua. Tapi prinsipnya ini yang teman-teman ini kan sebenarnya sudah ikut semua yang 2021 sudah ikut ujian, yang terus ini tinggal kayak semacam registrasi atau update lagi, harus masuk registrasi lagi. Wajib itu ya? Wajib. Kalau udah registrasi yang P1 tadi yang memang memenuhi ketentuan atau mungkin istilahnya formasinya dia P1 dan memenuhi syarat grade A, grade 1, grade 2 tadi, ini kan nggak bisa tahap langsung tahap berikutnya nanti. Nah, ini kan tahapan awal kan memang ada semacam update data, administrasi, nanti selanjutnya mungkin nanti ada tahap B, pastinya pembahasan. Tapi ini kita masih ke pendaftaran untuk update data bersama. Jadi mungkin bisa ditambahkan sama kita review gambar tampilannya seperti apa khususnya ini yang sebelum itu mungkin nggak dalam arti bukan sistem. Mungkin ada teman curiga, nah paling kok satu liane sing bisa masuk kali. Mungkin kayak itu dalam arti gini, ada yang sebenarnya dia nggak masuk P1 tapi dia gambling, alah gerak babu jalan enggak, so enggak itu sebenarnya itu sudah terbuka, transparan. Jadi dari dulu yang lulus, data itu sudah diumumkan, sudah ada yang lulus dari dulu 2021 kan sudah tahu orangnya ya, pasti tahu orangnya. Saya itu sebenarnya lulus passing grade, cuma karena formasinya di SD itu cuma 1, dia nomor 2 misalnya, atau nomor 3, tapi dia memenuhi passing grade, karena formasinya 1 kan ini dia 1. Jadi bejone yang nomor 1 ini memang dia lulus kemarin. Tapi karena sadar lah ini ada kebijakan pemerintah permentan 20 tadi yang nilainya masuk, dia seorang kelihatannya di negeri atau di negara dia lolos passing grade, ini otomatis nggak usah ikut seleksi, dibuka informasinya, dan itu sudah berproses Pak, itu sudah ada desk-nya di bulan-bulan pertengahan tahun ya, bulan Mei pertengahan tahun itu desk bersama data yang tadi diumumkan yang lolos passing grade. Ini mungkin dia sebagai mana sih kalau dia memang di sekolah
hidupnya dia yang mengajar saat ini memang masih kosong atau kurang, otomatis lokasi formasi jabatannya langsung di sana. Misalnya SD A butuhnya memang masih 3, ya lokasi dia 3, terus kebutuhannya memang dia 3, ya berarti langsung ini 3 orang yang lokasi dia ini langsung nanti masuk ke sana. B, terus mungkin dia dulu memang lamarnya guru prakarya atau apa, di sekolah dia mengajar saat ini misalnya SMP B itu nggak ada informasi itu karena sudah ada gurunya. Otomatis nanti by system ini Pak, bukan oleh manusia juga, by system nanti akan mencari dari Depodi mana lokasi guru formasi itu, formasi jabatan itu yang kosong, yang lowong. Oh misalnya di SMP Sata atau mana. Jadi nanti otomatis yang dia dari lulus Pasigrit, guru prakarya dengan dia di SMP di mana tidak ada, dia langsung lari ke SMP yang formasi jabatannya itu sendiri. Itu sistem. Sistem yang dalam arti tentunya sistem adalah formasi yang telah disetujui oleh Menhan. Jadi di sini dasar lagi bahwa dalam penempatan BKPPD tidak menempatkan, itu intinya gitu. Dari sistem ya, dari sistem berarti yang bersangkutan kata nama bungkus penuh katalah dia masuk umpamanya gini. Dalam saya telah bekerja di SMP A. Nah ternyata SMP A itu sudah nggak ada formasi untuk guru agama katakanlah seperti itu. Berarti yang bersangkutan akan dicarikan tempat yang terdekat atau secara sistem seperti apa seperti itu. Karena dia tanya juga seperti saya ke saya seperti itu. Gimana ini? Ya, jadi memang sistem tidak melihat, sistem tidak melihat jauh dekat ya. Ini ada lowongan di Grobogan, dia nanti akan bantu masuk ke salah satu formasi jabatan. Berarti intinya adalah bagi teman-teman nanti yang B1 syukuri saja, penempatan bukan kami yang mengatur. Namun kalau yang di ruangan di lokasi panjenengan ada yang lowong sesuai dengan formasi Menpan, insya Allah ke situ, itu Mas ya. Namun apabila ternyata di situ nggak ada, maka secara sistem akan dicarikan tempat yang kosong ya, bukan terdekat. Yang membutuhkan. Kosong dan membutuhkan. Nah itu sekali lagi kosong data Dapodik. Nah kosong membutuhkan dasar Dapodik dan yang telah disetujui oleh Menpan, itu adalah tentu seperti itu ya. Nah untuk itu teman-teman sekali lagi kalau memang sudah kami nggak bisa apa-apa karena itu sistem yang ngatur, baik saya, Mas Agung, Mas Taufik, Mbak Agnes tidak bisa. Jadi sistem yang mengatur, jangan sampai nanti lewat saya. Kalau saya nggak bisa, Mas Agung juga sama, Mas Taufik juga sama, akan tidak bisa. Jadi sekali lagi syukuri, kalau menjenengan teman tadi manapun syukuri. Pada saat jenengan melamar juga sama, siap ditempatkan di mana saja. Tentunya itu. Kalau ingin dekat, istilah saya mudah. Atau rumah dekat sekolah aja ke tempatan itu kan. Solusi. Ya, nah gimana lagi? Kalau kita semua menata semua ini kan dekat rumah semuanya. Ya situ. Caranya yang paling mudah ya dekat. Nah ini juga ada lagi Mas Agung tadi mungkin bisa dengan tambah lagi secara teknis. Ini kan ini dari berapa saya juga bahkan juga banyak, saya juga banyak. Nah di antara tadi sebenarnya secara sistem sudah jelas sekali yaitu bahwa yang kita terima P1 tadi 2 grade. Nah ada yang tanya, lu saya kok swasta nggak dianggap, terus saya yang PPQ nggak dianggap tuh kenapa? Saya juga lulus. Kenapa kalau saya nggak diikutan dalam sekaligus saya data saya bisa masuk pada saya juga pasti juga. Nah seperti itu juga ada yang seperti itu. Nah makanya juga saya jawab kalau ingin koreksi kalau saya salah. Yaitu gini saya jawab tapi karena tersedianya anggaran saya mampu saya yang membayar yang 2 grade. Maunya kalau saya maunya KB tak KB itu kan ya. KB dari 1438 jangan KB itu malah senang saya. Tapi tadi kita mungkin nggak milih macam arti bisa nggak salah sistem yang honorer 100%, yang yang tenaga tadi negeri itu 5%, perusahaan yang swasta
10%, bisa nggak seperti itu? Jadi yang tadi di pertengahannya itu sudah ada diskon. Itu basis sistem dari KMN juga. Itu di sana sudah ada Permenpan 20 itu yang mengatur. Ini ketika tadi dia awal prioritas, ini harus THK dulu itu habis Dulu ya, harus sebelum kalau nggak habis nggak usah turun ya. ya bisa kita ambil yang dari awal gitu. Harus THK 2 ini ada berapa, ini harus habis dulu Tanpa mandang jumlah ya, ya, tanpa mandang jumlah ya. tanpa mandang jumlah. Intinya tinggal kemampuan daerah tadi juga Habis ya. habis dulu THK 2 sudah. Setelah itu yang kedua itu adalah yang di sekolah negeri yang lolos passing grade tadi. Ini harus habis dulu juga. Kalau kita masih tersedia formasi, kebetulan guru kan yang lolos banyak. Kalau daerah lain mungkin antara formasi sama. Berarti ini kan bukan diskriminasi, bukan kan? Bukan, nggak ada diskriminasi terus. Nggak ada ya. Nggak ada, jadi itu karena memang juga dari sistem dari aturannya ini harus habis dulu THK 2 baru bisa lanjut ke masing-masing. Tapi mungkin yang klik sistemnya mungkin lebih bisa menambahin juga. Saya sampai ini Mas Pak bertambah sedikit, konsultasi lagi berarti juga ada diskriminasi. Langsung ngomong barang saya lagi seperti apa coba? Itu bilang izin penambahan, jadi orang-orang di luar itu tahunya seperti itu, yang teknisnya yang di lapangan itu berat sekali Pak, untuk ngeklik itu berat sekali. Berat sekali karena tadi karena keterbatasan anggaran kita hanya bisa seperti itu, dan secara by system, secara aturan Permenpan yang harus diselesaikan itu P1, dan P1 itu harus diurutkan lagi, harus berurutan, harus diselesaikan dari THK 2 yang passing grade, kemudian yang sekolah negeri yang passing grade, kemudian PPD dan swasta. Secara sistem juga sudah memperhatikan itu, dan sistemnya Dapodik atau sistemnya Kemendikbud yang pada waktu itu DS itu sudah memperhatikan, sangat memperhatikan. Jadi ketika teknisnya adalah ketika harus memilih THK 2 saja itu bisa. Terus THK 2 saja, terus selanjutnya kemudian sekolah negeri, kemudian PPD dan sekolah swasta. Jadi seperti tadi menghabiskan THK dulu, sekolah negeri dan PPD dan swasta. Secara sistem juga sama seperti itu, dan datanya sudah dari sana semua. Itu ya, berarti kita dalam arti tidak ada diskriminasi, tidak ada sama sekali ya. Dan nggak bisa meloncat, Nggak bisa meloncat. Berarti kan intinya bahwa data kita hanya tinggal ngeklik doang kan, ngeklik dan nggak punya pilihan dalam arti, dan kita kan juga nggak tahu kan yang kelompok dulu bisa nggak kena KB dong, nggak tahu karena pada klik doang kita tanpa mandang siapapun, hanya karena tadi ya. Berarti intinya kita sampaikan ada yang bertanya ini bahwa kita tidak ada diskriminasi, semua kami berikan kesempatan yang sama. Asal dia P1 masuk dalam grade 1 dan grade 2, insya Allah semua bisa ikut. Tapi nah grade 3, grade 4 tidak bisa. Grade 3, 4 walaupun passing grade mau masuk nggak bisa, karena tadi sistem sudah dibatasi. Tadi Mas Agung menyampaikan harus habis semuanya. K2 habis semuanya dulu, negeri habis semuanya dulu. Ternyata kemampuan kita dari itu pun masih walaupun lulus kan ada formasi kan. Kalau nggak ada formasi bisa nggak? Dalam arti gini, ada yang bersangkutan lulus passing grade, dia kelihatan di negeri. Namun ternyata formasinya penuh semuanya, itu bisa diangkat nggak? Mengingat formasinya kalau misalnya membutuhkan, kalau dia ada formasi Nggak ada membutuhkan, ada kabeh penuh kabeh. penuh semua ya udah nggak bisa. Nggak bisa ya, walaupun itu lulus passing grade. Betul, Dia hanya tenaga honorer, kemudian lulus passing grade juga, atau kayak iso. yang sampai satu pun kalau sudah ada formasi lagi yang membutuhkan sudah habis. Walaupun itu saudara saya, bisa nggak? Siapa saja Pak? Gitu. Nggak salah dari penjelasan saja, nggak bisa. Putri ini Pak, tolong Nggak bisa. Nah, misalnya itu. nah, ini kan sampaikan kalau itu ada saudara saya, Iya. saya ngomong bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu kan, itulah wujud bahwa kita benar-benar clear, tidak ada diskriminasi. Ini yang ada real saat ini. Kami tidak membuat reka-reka dalam arti ini yang ingin menjelaskan pada masyarakat Kabupaten Grobogan yang ini melamar. Yang penting tadi yang P1 sekali lagi ojo lali pada sampai dengan tanggal 13 untuk melamar.
Uga orang alasan orang ngerti, itu Mas ya. Orang alasan orang ngerti. Harus semua tahu, kita sudah transparan sekali, semua lewat medsos kita, semua tidak ada yang dirahasiakan. Atau istilah kami adalah tidak ada dusta di antara kami. Kami juga Mas Agung dan Mas Taufik juga tidak pernah membedakan ini dulurnya Mas Agung, dulurku, dulur Mas Taufik, tidak ada sekali. Walaupun gue juga bujuni Mas Taufik Dewi, itu Mas ya. Sama, ya Resoka itu juga lulus. Mas Taufik istrinya juga Gimana kemarin? non ASN. Non ASN guru juga. Gimana kemarin? Kemarin ikut 2021 ujian pendidikan juga Pak. Apa? Alhamdulillah dari kesana beneran Pak. Mas Hendri. Betul lulus Mas Ingrid Pak. Oke, yang nangani. Tapi juga nggak lolos Mas Ingrid. Belum ya? Belum. Makanya mudah-mudahan yang itu juga semua nanti bisa mengikuti. Jadi ini belum lolos Mas Ingrid. Dan masuknya kategori apa nih? Kalau dia sekolah negeri dia masuknya prioritas 3, P3. P3. Karena P2 itu kan THK juga Pak. Nah, jenengan kan yang ngelola sendiri. Strategis jenengan sendiri, sehingga klik jenengan sendiri. Ini boleh bisa orang. Wah, betul sakit Pak. Ini Jangan bisa. bisa. Datanya juga kita nggak tahu datanya siapa saja itu juga kita nggak tahu. Nggak tahu ya, berarti kan. Nah inilah kami hanya nyampaikan itu ya, Marti. Ini benar-benar ujungnya Mas Taufik, istrinya Mas Taufik, mendaftar ke ISO. Pasti dia yang mengelola sistem, yang mendirikan, yang ngelola ini. Tapi sekali lagi kita tidak bisnis, orang tidak kenal siapa dia. Bahwa anak saya juga sama, dan ini Mas Taufik juga sama. Semuanya adalah punya hak yang sama. Kalau memang dia belum beruntung juga sama. Hanya sama dia sabar nunggu pada periode berikutnya. Ini adalah real yang ada pada kami. Tentunya sekali lagi semua adalah sekali lagi sesuai anggaran kok, itu aja yang bisa. Jadi jangan sampai kesan. Dan ini pisahkan, tadi Mas Agung bilang, pisahkan antara pendataan non ASN dengan apa yang bisa melamar di SSCN. Itu ya. Ada lagi sampai masyarakat teman-teman. Mungkin tadi sudah banyak disampaikan terkait misalnya lowongan formasi dan sebagainya. Karena kan barusan masuk untuk lowongan formasi itu apakah yang menentukan itu dari BKD atau bagaimana, itu kan tadi beberapa sudah dijawab dari sistem dengan kriteria tadi yang disebutkan Pak Agung sama Pak Taufik. Apakah ada yang harus disampaikan lagi, maksudnya karena kan yang lolos 1.438 dan lowongan kan 1.270. Nah itu kan masih ada selisih antara itu SD selisihnya itu. Nah itu yang menentukan dari selisih itu apakah itu semua by system atau ketentuan tadi, ataukah karena bolone saudara atau bagaimana, tadi juga sudah disampaikan. Jadi mohon ditekankan kembali Pak, karena mungkin di luar sana mungkin yang sudah menonton ini pun juga masih tapi kan sing ora ketok seperti itu. Mohon saya sih lebih kayak nyuwun penekanan kembali bahwa penentuan formasi itu by sistem atau apakah di BKD ataukah, mohon saya nyuwun penekanan kembali. Oke, masih pada prinsip saya sampaikan bahwa yang lolos pasien pada formasi 2021 kemarin sebagai dasar mati adalah ada 1438 untuk guru. Namun sesuai dengan kemampuan anggaran kita ambil adalah 1270. Sebenarnya yang 70 yang 5 nggak bisa. Karena apa? Kita sudah formasi sekolah mana yang lebih tahu teknis adalah OPD teknis. OPD teknis usulan pada kami iki loh yang kosong-kosong. Jadi yang menentukan katakanlah OPD yang harus diisi itu bukan kami. Itu Mas Agung ya. Jadi yang menentukan OPD yang kosong itulah dari OPD teknis. OPD teknis menyampaikan pada kami, nah saat pada kami akan kelihatan itu kami usulan Menpan turun. Nah turun itu dimasuk dari sistem SSCN.
disuruh SDN. Tentunya pada saat nanti apabila teman-teman dari yang lolos P1 tadi yang konfirmasi 21 untuk registrasi ulang tadi itu yang kegiatan waktu dan lain sudah dijelaskan oleh Mas Agung dan Mas Taufik. Intinya kono barang angel naga iso takon nang BKPPD mesti iso ojo takon nang ngene bakul belanja ketemunya apa ya belanja nang itu nih bayar kabeh meneh. Sekali lagi kami selalu terbuka dan sekali lagi yang bisa melamar hanya P1 yang sesuai dengan ketentuan Permenpan 20. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk registrasi paling lambat tanggal 13 November 2022. Apabila ada teman-teman yang registrasi melebihi tanggal itu, maka bukan menjadi tanggung jawab kami. Jangan salahkan kami kalau tidak. Saya kira informasi ini sudah sangat cukup dan teman-teman semua yang P1 dan tidak ada diskriminasi dan semuanya adalah sistem yang akan menempatkan kemana. Kami tidak bisa menempatkan yang soal kemana, walaupun itu adalah saudara saya, tetangga saya, semua adalah sistem yang mengatur. Mungkin teman nggak percaya, mungkin teman juga sama nggak percaya pada saja dengan lulus. Saya yakin jenengan berharap juga nggak ngantri kok aku so lulus ya, bukan ngantri juga jadi, tapi dia lulus. Sama istri yang Mas Taufik ini, pada saat dapat juga yakin lulus, tapi hasilnya kan beda itu Mas ya, bedanya nggak yakin, nah itu juga sama, pemberlakuan sama. Tentunya yang penting adalah percayakan semua pada kami. Kami akan mengolah, akan menyelesaikan semua apa yang harus kami selesaikan untuk penyelesaian kesehatan panjenengan. Itu adalah tugas kami. Jadi dukung kami untuk bisa menyelesaikan semua ini. Tentunya adalah partisipasi panjenengan untuk bisa menyelesaikan registrasi sejumlah 1.270 pada SSN sesuai dengan jadwal. Hanya itu yang saya harapkan. Mungkin ada tambahan pertanyaan seperti apa? Dari tadi disampaikan bahwa yang bisa mengikuti tahapan selanjutnya di sini adalah yang sudah tes di tahun sebelumnya. Berarti apakah benar persepsi di luar sana bahwa nanti tidak akan ada tes lagi untuk tenaga guru atau bagaimana Pak? Mohon penjelasan. Tentunya untuk yang lolos tes sendiri tadi 1438 adalah berlaku untuk formasi 2022. Terusnya nanti yang lolos ini untuk siapanya gimana? Kita tunggu aja Permenpan berikutnya, karena kita tahu bahwa setiap kali pengadaan per tahun akan muncul Permenpan baru. Nah, kebijakan-kebijakan baru. Kebijakan nanti yang tahun 2023 seperti apa? Kita tunggu lebih lanjut. Saya nggak berani bilang ada seperti apa, karena tapi jelas sesuai dengan Undang-Undang 5 tahun 2014 sampaikan seorang untuk jadi ASN harus melalui seleksi dan lulus. Itu harus dilalui. Itu adalah undang-undang yang menyampaikan bahwa itu yang diangkat ini adalah pasti lulus seleksi. Lulus seleksi aja sesuai dengan kriteria kita hanya mampu 2. Jangan sampai diambil itu. Saya lulus seleksi Pak. Ya. Kenapa saya nggak diangkat? Tadi saya sampaikan lulus seleksi dari fast track itu harus step by step kita berikan sesuai kemampuan kita, nggak harus kabeh diangkat. Mungkin lebih ke Mas Taufik sekarang, Pak Taufik, mohon maaf. Apakah di sistem SSCASN itu diakomodir hal-hal apa saja yang tahapan apa saja yang harus dilengkapi, yang harus dilakukan oleh peserta P3K itu, petunjuk bagaimana cara pengisian SSCASN, karena insya Allah pasti yang lolos itu bukan orang yang melek teknologi itu tidak banyak. Apakah di website itu diakomodir atau mungkin dari BKPPD mengakomodir, memberikan informasi apa saja yang harus dilengkapi dalam pengisian aplikasi SSCASN tersebut? Mohon informasinya mungkin dari Pak Taufik, Pak atau Pak Fatma bisa menjawab. Langsung saya sedikit dulu. Jadi yang teman-teman yang lulus ini malah justru mulai teknologi. Pasti saya yakin itu maksudnya yang mana ya? Iya. Jadi mereka pasti juga namanya lolos Pak.
lolos berarti ya Mesti mantau terus ya. mantau terus dan juga mesti mencari informasi. Jadi nanti di sana ada situsnya SSASN, terus ada buku petunjuknya. Dan mereka saya yakin pasti teman-teman juga membaca buku petunjuk ini. Gitu. Dan tahunnya sama mungkin antara teman-teman yang di yang lolos ini masih PP1 ini dengan kita. Tapi mungkin tetap apapun kan namanya orang banyak. Tapi yang jelas saya yakin di mereka semua juga baca satu persatu. Karena harus rajin. Karena dulu mas, kan literasinya juga pasti bagus. Iya. Ya. Itu pasti mereka melek dan juga literasinya bagus sehingga mestinya tidak ada yang terlewat dari situ. Pasti. Cuma nanti tetap Mas Topir akan menyampaikan informasinya, tampilannya seperti apa. Jadi harus akan terima kasih Pak. Mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan pengisian SSASN ini. Jadi kembali lagi ke teman-teman yang nanti P1 itu nanti harus login lagi ke SSASN di dashboard SSASN ada nanti login. Dan untuk login pakai apa? Pakai username, akun, password seperti akun password yang sebelumnya yang di tahun 2021. Pakai akun yang jadi tidak membuat akun baru, tapi pakai akun yang lama. Masuk, kemudian tadi setelah masuk nanti akan muncul informasi-informasi terkait dengan dia data dapurnya dia di mana, kemudian dia statusnya dia prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 itu ada di sini. Untuk yang prioritas 1 nanti ada informasi bahwa nanti pengumuman unit kerja penempatan akan diumumkan lebih lanjut seperti itu. Nah, makanya dari itu untuk yang P1 harus langkah selanjutnya adalah setelah login tadi melihat informasi tersebut, data dapurnya di mana dilihat, kemudian lanjut untuk pengisian updating data. Nah, updating data itu apa saja? Kita juga sama-sama belajar sama-sama belajar dengan buku petunjuknya juga sama. Kita juga nggak bisa langsung akses di SSASN-nya. Sepengetahuan kami untuk updating data itu ada pengisian seperti pengisian riwayat organisasi, kemudian pengisian riwayat kerja dan riwayat lain sebagainya. Di buku petunjuk pun ada. Ada di buku petunjuknya di dashboard SSASN itu ada data petunjuknya untuk pengisian data. Itu untuk P1 dan untuk yang P2, P3 dan yang lain itu nanti hanya sampai di informasi dia hanya sebatas sampai mana 2. Misalnya dia P2, prioritas 2, kemudian data dapurnya di mana. Nanti muncul gambar informasi dia tidak dapat penempatan karena informasi sudah tidak tersedia. Jadi hanya jadi kalau teman-teman saya bisa nggak ya? Saya lolos saja ya. Untuk bisa login lagi pakai akun SSASN yang lama, pakai akun SSASN 2021 di situ dilihat. Oh saya masuk, oh saya passing grade, saya harus masuk. Oh saya prioritas 2, oh sudah, saya tidak bisa masuk. Oke. Oh gitu. Dan intinya yang P2, P3, P4 bisa masuk. Bisa masuk tapi tidak bisa melanjutkan. Betul. Hanya informasi doang bahwa dia P2, data dapurnya di S5. sistem langsung. Hanya itu saja ya. Masuk dia pakai ulama langsung ketahuan ke sistemnya dia sudah masuknya kegiatannya ke sistem kemana ya. Berarti kalau masuk ke jalan tol berarti begitu masuk ada P1 tapping langsung buka langsung masuk. Namun apabila dia ternyata tidak masuk langsung tutup nggak mau buka ya. Ya. Jangan mencoba terobos ya. Bisa ya. Ya memang nggak bisa sistem. Bisa. Hanya informasi awal kan biasanya bisa memantau informasi. Saat ini, nah itu secara sistem seperti itu. Jadi sekali lagi sudah soal teknis sudah cukup jelas dari Mas Ardu maupun dari Mas Taufik dan tadi Mbak Agnes sudah kerangkum semuanya. Nah itulah harapan kami. Saya kira sudah sangat terbuka kami tadi Mas. Tidak adalah percaya pada kami bahwa kami tidak akan sampai mengunjungi sampai mengutapkan menipu. Karena dan percayalah informasi semuanya terkait semua pasti ada di web kita Mas ya.
alamat kita ya sebelumnya kita. Untuk informasi dan lain sebagainya bisa mantau terus di laman website kita di pkd.gerobogan.go.id dan media sosial kita Instagram @bkbd-gro, follow. Kemudian untuk YouTube juga kita ada, untuk platform YouTube-nya di BKBD Kabupaten Gerobogan. Itu ada semua ya. Ada semuanya, informasi lebih lanjut, informasi berikutnya dipantau terus ada di media sosial dan website. Saya sudah sangat. Terus nanti juga yang di Guru kan ada websitenya juga, ada call centernya juga, PPK Guru 1-500-997 itu call centernya kalau ada kendala teknis. Lagi mas, biar jelas mas. Call centernya nanti ada di layar, nanti tampilkan dia ya, call center PPK Guru 1-500-997. Itu call center ya. Call center memang kalau ada kendala teknisnya itu di sana, dan juga info seputar PPK Guru itu di alamatnya adalah guru.ppk.kemen.go.id garing kontak ya. Nanti di guru.ppk.kemen.go.id itu banyak informasi juga ya. Tapi ini juga Langsung sana ya, langsung satu sana ya. karena yang sistem tahu dan sebagainya juga sana ya. Ketika ada kendala dan lain sebagainya, dua lagi guru.ppk.kemen.go dan juga SSCSN.go.id selain informasi yang sifatnya lokal ya, BKD itu mungkin. Terkait bantuan, terkait pengisian di aplikasi SSCSN, jika ada kendala, jika ada salah input atau bagaimana, apakah dari BKBB di Kabupaten Gerobogan bisa Mbak, saya salah input nomor ijazah, Mbak, saya salah input inilah atau apapun gitu yang kita input, jika memohon bantuan ke BKBD, apakah itu bisa mohon petunjuknya terkait dengan bantuan, apakah dari PTK-nya bisa, dari PKD-nya bisa membantu itu atau tidak mohon petunjuknya? Secara sistem Untuk secara sistem, jadi gini, itu opsi paling praktis sekali. Tapi posisinya itu kan semua orang itu menginputkan, kemudian dari dibaca dulu. Kan sebelum terakhir final itu harus ada reviewnya juga. Oh ada ya, ada Reviewnya dia dibaca, dicermati, pengumumannya dicermati, diteliti lah ini. disesuaikan dengan situasinya sendiri. Berarti sebelum final itu sudah ada hasilnya ya. Reviewnya ada. Itu bisa ngedit. Nggak bisa hanya untuk membaca, untuk bisa, oh kalau ada salah bisa di back. Nah, ya, berarti sebelum difinalisasi, teman-teman masuk kan bisa direkam review selesai, bisa review di back lagi, bisa ngedit kan. Betul, Nah, kalau ada salah seperti itu. dengan catatan belum finalisasi. Jadi intinya teman-teman apabila telah mengisi semuanya jangan tergesa-gesa finalisasi sampai dengan tanggal 13 November. Kalau 13 November itu harapan kami dengan sekarang sudah mulai. Kalau sudah bisa masuk saja, cek dulu sampai dengan hasil akhir, bisa setiap hari dibaca terus sampai dengan benar-benar yakin final. Karena apa? Itu masuk dalam selesai telah finalisasi tentunya clear. Kami pun bisa nggak Mas Aldi? Kami juga nggak bisa. Intinya bahwa ya saya iso memperbaiki data, istilahnya kalau diserahkan datamu tanggung jawabmu gitu ya. Itu intinya datamu tanggung jawabmu, salahmu ya tanggung dewi. Untuk itu jangan tergesa-gesa finalisasi. Kita beri ini tanggal berapa ini? Tanggal 2. Luas sesuai 11 hari kan. Nah 11 hari tak kalau mau cowong siji datanya kok nggak banyak. Setelah itu jangan tergesa-gesa teman-teman semuanya untuk finalisasinya itu. Ya, terima kasih atas banyak sekali informasi, banyak sekali pencerahan yang telah disampaikan oleh Bapak semua. Mungkin kita mengharapkan tercerahkan, ya, maksudnya ganjalan-ganjalan hati panjenengan semua sudah banyak mendapatkan solusi di sini. Semoga mungkin, tapi pasti saya yakin banyak ganjalan-ganjalan, banyak pertanyaan yang berkembang di luar sana bisa melalui
medsos, bisa melalui call center. Kita sudah sampaikan juga di website BKD, juga kita sampaikan, bisa ditanyakan di tersebut di medsos, terutama mungkin di Instagram, di Instagram kita punya admin yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih atas waktunya dari Bapak Fatma, Bapak Agung, dan Pak Taufik. Mungkin apa ya, spill terakhir, statement terakhir kaitan dengan pendaftaran P3K guru yang paling sekali ditekankan prosesnya itu apa, Pak? Simpulan terakhir prosesnya itu apa, Pak? Oke. Pesan terakhir. Pertama, jangan tergesa-gesa finalisasi. Ya. Yang kedua, percayakan pada kami. Dengan jenengan gak percaya, mesti akhir pertanyaan karena apa? Lu tenang orang. Hanya itu aja. Percaya pada kami. Dengan jenengan percaya pada kami, insya Allah semua kami proses dan jelas. Yo, ono dalam tadi apa namanya istilahnya, karena semua pakai regulasi, sudah regulasi dipakai. Kalau dia sudah P2, P3 atau 4 atau P1 yang masuk grade C dan grade B, ya sudah, sabar, jangan lebih lanjut, nggak usah dramatis sampai kemana-mana informasi karena apapun jawaban kami sama. Karena apa? Kami semua melaksanakan juga, kami hanya melaksanakan regulasi dari pusat. Regulasi pusat dipakai. Kalau memang ada teman-teman kami yang merasa P3 dan P4 merasa belum puas dengan jawaban saya ini dan teman-teman ini, silahkan datang ke BKD, gak usah kemana-mana, datang ke BKD melalui siapa, nanti bisa temui saya, Mas Agung atau Mas Taufik, kan kami jelaskan, ini regulasi kami tidak ada diskriminasi. Oke, terima kasih. Terima kasih atas materinya hari ini, terima kasih atas pencerahan hari ini, solusinya hari ini. Dari kami semua, dari atas nama PKPPD Kebukan, memohon maaf jika mungkin ada kesalahan atau mungkin ada pertanyaan yang belum bisa diakomodir, belum bisa terjawab di podcast kali ini. Mungkin bisa disampaikan kembali yang telah ditekankan lagi di IG maupun di call center yang telah kami sediakan di pengumuman. Itu terima kasih. Mohon maaf ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.